Ya nomor 1 ini ya berarti ya. Sebuah bejana ini bentuknya kubus rusuknya 50, terus ada airnya. Jika masanya ini, masa jenis airnya sekian, tekanan hidrostatis pada dasar bejana. Ini apa? Gampang apa angel? Jadi gini ya. Satuannya perlu berubah. Ini masih Ah, masih CM. Berarti apa itu? CM. nah, berarti nanti ini ke SI kan harus ke meter toh. Nah, ini harus ke Ya. kilogram, ya toh. Terus ini Ya. harus, ini kan rho ya masa jenis ya. Masa jenisnya ini Ya. harus ke kilogram per meter kubik. Nah, jadi nanti rusuknya itu jadi berapa? 0,5 meter ya. Terus masa Hmm. airnya berarti masanya jadi 10 pangkat min 3, berarti 10 pangkat 2 ya. Ya. 10 pangkat 2 kilo. Terus apalagi rho-nya jadi ini 1 gram, ini dikali 1000 karena jadi kilogram per meter kubik ini ya. Berarti nanti Hmm. ini jadi 1000 atau 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Terus tekanan hidrostatis di dasar bejana berarti ini kan, nah ini berarti nanti rusuknya dia berada pada kedalaman sedalam rusuk toh ini, berarti ini sedalam Ya. R. Terus nanti P-nya berarti rho GH gini aja. Nah ini kalau sudah gini tinggal masukkan rho-nya 10 pangkat 3, 10 hanya sedalam rusuk berarti 0,5. Ini jadi 5 10 pangkat 3. Ini satuannya sudah Pascal atau Newton per meter persegi. Nah, Newton per meter Kalau persegi. satuan ini tidak dirubah jadi apa? Dino per sentimeter persegi. Kalau nanti satuannya tidak dirubah, eh, jadi Pascal itu dine per sentimeter persegi ya. Nah, dine per sentimeter persegi jadinya ya. Iya. Oke. Nah, nanti gitu aja. Terus gaya hidrostatis pada dasar bejana. Kalau gaya hidrostatis gimana? Sudah bisa belum? Nanti gini, kalau gaya Kali hidrostatis. volume ya. Kalau gaya Log kali hidrostatis volume. kan gini. Di sini tadi kan ada bejananya ya. Ini kan Ya. bejananya kan punya dasar gitu kan. Nah, kalau tak Ya. gambar gini tuh. Nah, 3 dimensi berarti nanti di dasar ini tadi dia punya tekanan P-nya berapa tadi? 5 kali 10 pangkat 3 Pascal ya. Terus nanti Hmm. karena di sini dia punya area luasan. Ini kan dia punya luasan. Ya, ini kan punya area Hmm. luas. Nah, padahal hubungannya P sama A itu gimana? F sama dengan P F sama dengan dikali P kali A. gitu kan, atau P sama dengan F per A kan gitu. Nah, ini Ya. bisa kita langsung masukkan saja. Ini berapa ini? 5 kali 10 pangkat 3 dikali A-nya ini berarti kan luas persegi kan ya, berarti Ya. 0,5 kuadrat atau jadi berapa ini? 2 Gaya hidrostatis bukannya volume. Apa gimana? gimana? Tekanan Gaya hidrostatis. hidrostatis. Oh, Nah, gaya oke. hidrostatis itu Apa kan kali A nih? Ya. ini kan gayanya. Ya, jadi kalau kita sudah punya data tekanannya, kita bisa tinggal ngalikan luasan yang ditekan oleh tekanan itu. Nah, jadi nanti ada gaya. Karena di sini kalau kita lihat kan ada F penekannya gitu kan. Terus ini ada Ya. luasan, nanti jadi muncul P ini. Jadi tinggal ini 25 kali 10 pangkat min 2 gini kan. Nah, terus wes tinggal dimasukkan 25 kali 10 pangkat min 2. Di berapa ini? 125 kali 10 ya. Newton. Newton ini. Nah, itu eh, gayanya pada di bagian bawah, tekanan hidrostatis di bawah. Terus apa lagi tadi? Eh, oh tadi enggak, tadi bisa ngelihat apa enggak tadi? Yang tak tulis tadi. Enggak bisa ngelihat ya? Share screen-nya macet ini. Oh, ya berarti Masih satu. berarti saya share screen all saja. Screen all.
screen all, managing all screen. Bentar ya. PDF annotation, OneNote, screen. Nah, semuanya ini saya screen semuanya. Oke. Ini kalau saya pindah-pindah kelihatan tahu Jan? Ini saya pindah ke sini kelihatan. Ya, ya. Ini kelihatan ya, pindah ke OneNote ini kelihatan. Ya. Oh ya, berarti tadi saya pindah ke sini. Anu ya. Berarti ini kalau saya gambar tadi kan gitu, saya ulangi lagi ya. Ini di bagian bawah ini kan punya luasan ini. Nah, jadi nanti di sini ada area yang ditekan itu kita bandingkan sama F-nya. Jadi kan F sama dengan P dikali A ini toh. Nah, tinggal masukkan aja. Masih kelihatan ya ini ya. Oke. Kemarin Oke. 1250 ya. Jadi 1250 ya ini ya. Oke, 1250. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang sebelah sini. Apalagi nih hasilnya kan. Gaya hidrostatis di salah satu sisi samping bejana. Salah satu sisi samping bejana berarti gaya hidrostatisnya gimana? Gaya hidrostatisnya kalau di sisi Hanya dibagi samping. dua kali. Jadi tadi Kenapa? gimana? Itu hanya dibagi dua soalnya Dia estimasinya dia dia nekan berada kedua di. sisi. Jadi Bagi dia dua. kesini sama sini kan. Nah, Hmm. sisinya gini. Oke, anggap aja gitu. Atau dia terpusat di tekanan di tengah sini kan, nanti bisa. Gaya tekanannya di sini. Nanti gayanya tinggal dibandingkan sama yang bagian sisi sebelah sini. Oke ya. Saya lanjut ke yang bawah. Ya ini. Akuarium. Akuarium tingginya ini ya. Panjang, lebar, P, L, ini T. Oke. Hitung gaya yang menekan pada dinding sisi. Nah, dinding sisi. Berarti kan sama kayak tadi juga toh. Karena hidrostatisnya. Ya. Bisa ya. Ya. Coba kalau di rangkuman atasnya ada enggak? Nah, di sini ada gambarnya yang visualisasi. Nah, ini ada gambarnya pada hidrostatis, hukum utama hidrostatis. Nah, ini sama. Nah, oke. Gimana udah bisa itu? Ya. Lanjut ya. Nah, Ya. lanjut yang nomor ini coba. Bejana berbentuk balok. Memiliki ukuran panjangnya ini P, L, T ya. Pada bejana itu dimasukkan zat cair dengan massa jenis ini rho sebanyak. Nah, ini volume ya. Hitung tinggi Ya. zat cair dalam bejana. Berarti tinggal konversi nanti ya. Ya. Tinggal konversi. Jadi gini ya. Kita punya bejananya balok tadi ya. Panjangnya 20, lebar tinggi 25. Oke. Yang 20 berapa tadi? 20, lebar 25. 20, panjangnya 20, kira-kira segini lah. Oke. Nah, oke. Ya. Oke. Nah, ini berarti begini kira-kira. Ini panjangnya 20, ini 25, terus lebarnya tadi 10 ya. Lebarnya 10. Terus di situ ada massa jenis yang dimasukkan sebanyak 4 liter. Massa jenisnya rho yang dimasukkan itu 0,875 gram per sentimeter kubik. Terus volume yang dimasukkan 4 liter. Nah, 4 liter ini kan berarti sama dengan berapa? Desimeter kubik ya. Kalau kita mau jadikan ke cc centimeter kubik. Biar enak, cc centimeter kubik ya atau sentimeter kubik ya dikalikan jadi 4.000 ya. Jadi 4.000. Oke. Nah, sekarang kita cek volume 4.000 itu dia pada ketinggian berapa? Berarti kan tinggal konversi saja kan.
konversi ke sini. Ini luas alasnya. Nah, ini luas alasnya berarti kan 20 dikali 10 berarti 200 cm persegi kan. Nah, terus kita nanti ketinggiannya seberapa kan, misalkan kita estimasi segini ketinggiannya. Ketinggian airnya nanti ya, kira-kira segini. Nah, Ya. ini isinya kira-kira air di sini. Air di sini ya ini. Nah, ini diisi air. Oke, nah berarti ini kita nyari H. H-nya berapa? Kalau 25 tadi kan full dari atas sampai ke bawah. Oke, sekarang kita nyari H-nya, berarti kan tinggal ini aja. Volume kita gabungkan dengan Alas. ini. Nah, H-nya kan tinggal volume dibagi luas alas ini. 4000 dibagi ini berapa jadinya? 20 ya. 20 cm. Oke, berarti ketinggiannya 20 cm. Oke, ketemu ya, Bang toh. Tekanan hidrostatik Ya. di titik yang berjarak 5 cm dari dasar bejana. Dari dasar bejana berarti tingginya berapa tadi? Kalau ini tadi 5 cm dari dasar bejana, ini tadi segini 20 ya toh. Kalau 5 cm berarti dia sekitar segini 15. ya. Nah, nanti Ya. hanya kita pakai 15. Ini hanya kedalamannya. Berarti rho GH-nya nanti dikali 15. Yang B Ya. berarti P sama dengan rho GH ini 15 cm. Wis gampang loh. Gampang. Terus mana lagi? Di dasar bejana. Di dasar bejana berarti kayak tadi toh, hanya berarti berapa? Ya. 20. 20, hanya 20, hanya 20. Di sisi terluas, terluasnya berarti yang mana? Sisi terluas berarti yang alas toh. Ya. Alas atau oh bukan ya, alas sisi samping ya. Ini tadi kan Sisi alas depan kan belakang. depan sama belakang toh. Nah, yang depan Ah, sini sama yang belakang. Berapa kira-kira di tekanan hidrostatisnya? Gaya hidrostatis apa tekanan? Jadi Gaya ya. gaya ini. Nah, gaya Berarti hidrostatis. rho kali G kali 10 kali 400. Kali 400 ya. Nah, bener lah, luasnya kan 400 cm. Nah, itu kalau kita pakai satuan dine nanti ya. Ah, Oke, wis gampang toh? Gampang. ah. Lanjut. Siapa lagi ini? Mana lagi nih? Ini ya, sebuah bejana untuk balok. Panjangnya ini, lebarnya ini, tingginya 25. Oke. Ke dalam bejana tersebut dimasukkan air dan alkohol. Perbandingan 3:5. Oke. Jumlah air dan alkohol dalam bejana 4 liter. Nah, sedangkan massa jenis alkohol ini, massa jenis air ini, tentukan massa jenis campuran air dan alkohol, tinggi zat cair dalam bejana, tinggi zat cair dalam bejana. Oke. Terus perbandingannya kayak ini, 3:5. Massa volume totalnya 4 liter. Jadi kita nyampur itu ya nanti. Iya. Nah, perbandingannya oke. Bandingannya tadi air dibanding alkohol itu 3:5. 3:5. Terus jumlah air dan alkohol 4 liter. Jadi kalau volume air ditambah volume alkohol itu 4 liter. Oke, terus ini. Massa jenis alkohol ini ya, rho-nya alkohol, rho-nya air. Rho-nya alkohol 0,8 gram per centimeter kubik, rho-nya air 1 gram per centimeter kubik. Oke. Terus kita mau nyari rho campurannya. Rho campurannya.
Rho campuran. Nah, rho campuran berarti kan ya caranya gimana nanti? Kita kalau yang Masa ini rho tambah masa per volume. massa alkohol, massa air ya toh, per volume totalnya ya, volume totalnya. Oh, Volume totalnya. Nah, kita nyari massa alkohol dan massa air. Caranya ya, apa? Caranya ya. apa ya? Kita Kali V cari itu. nah, ini kan dari sini kita bisa ketemu V air loh. Ya. Air berarti 3/8 ya. Karena Hmm. ini jumlahnya kan 8 dikali ini totalnya 4. 4. Berarti ya apa ini? 3/2 ya. Iya, 1,5. 1,5. Oke, V alkoholnya berarti 2,5. 2,5. 2,5 ya. Oke, ini Hmm. 1,5 liter, 2,5 liter. Nah, terus dari sini kita bisa ngitung masing-masing. Nah, di sini kita bisa dapat massa air. Massa air yang didapat dari apa? Rho air ya. Rho air dikali Ya. volume air. Nah, volume airnya tadi dapat 1,5 liter. Kalau jadi cc berapa? 1.500 ya. Hmm. Jadi ini jadi 1.500 untuk volumenya. Untuk rho-nya jadi air tadi 1 ya. Oke, 1. Berarti massa airnya 1.500 gram. Nah, sekarang ini volume alkohol, massa alkoholnya rho alkohol dikali kan gini. Jadi ketemu rho alkoholnya 0,8, volume alkoholnya berarti jadi 2.500. Ya. 500 ketemu berapa ini? Ini 200. 2.000. 2.000 ya. Ya. 2.000 gram. Oke, tinggal dimasukkan ke sini nanti. Ini jadi 3.500 ya toh, per Ya. 4.000 ya. Jadi berapa ini? 35/40. Kalau kita bagi 5, 7/8 gram per sentimeter kubik ya. Ya. Ini rho campurannya, rho campuran. Terus kita mau nyari lagi apa? Tinggi zat cair dalam bejana. Nah, berarti kita pakai cara yang tadi. Kalau zat cair dalam bejana berarti kan luas alasnya. Kita cari Ya. apa tadi? Volume ketinggian air dalam bejana berarti volume Jelas. dibagi luas alas ya. Oke, volumenya 4 Ya. liter atau 4.000 cm kubik dibagi alasnya tadi berapa ini? Alasnya berarti panjang lebar ini ya. Ini berarti 200 ya. 200. Oke. Ya. Kamu 20 cm persegi, 20 cm. Nih. Ya dah, ngono. Oke. Ya, mau enggak bingung ya? Gampang kok. Enggak. Oke. Terus apa Itu lagi kalau nih? minyak sama air gitu, ngitungnya tinggi ini air cuma 20 ya, bukan 40. Kalau minyak sama air ya. Nomor 5 gitu. Yang Bukan nomor 5 dari ini ya. atas ya. Oh ya. Nah, ini ya. Airnya tetap tingginya 20 dihitungin. Airnya karena kalau minyak sama air tidak bisa nyampur loh. Minyak sama air Iya. tidak. Jadi buah bejana ini masa hitung tekanan itu pada dasar bejana. Berarti nanti ini kan akan muncul sendiri-sendiri. Nah, di sini ya. Kalau ini berarti nanti yang di dasar bejana sini ini kan P total ya. Ini P Iya. total ini dihasilkan P oleh air Oh. dan P oleh minyak. Berarti nanti P air ditambah 20 P pakai 20 ya. minyak. Nah, jadi P airnya kan di bagian bawah ini nekan ini, tapi di bagian atasnya air ini juga ada P-nya dari minyak. Berarti nanti kita tetap ngitung ini rho GH air, rho air ya ditambah rho-nya minyak dikali G dikali H-nya minyak kan gini. Nah, ini tinggal dimasuk ke wae. Dimasukkan saja berapa ini ya. 20 ini 20 ya berarti ini rho GH-nya
ketemu berapa ini? Rho airnya 1 ditambah G-nya. Oh ini. Nah ini nanti yang jadi masalah ketika kita tidak merubah ke apa namanya ke meter kesatuan SI ya, kesatuan SI. Jadi kan ini nanti ada satuan ini deh yang bikin nanti jadi kacau itu. Kita pakai apa tak Pero GH kan. Nah, G-nya ini kan kita mainnya dalam satuan apa? 10 meter per second kuadrat. Nah, berarti ini kan sudah meter per second kuadrat. Nah, ini nanti harus jeli kalau. Makanya nanti di row-nya sini kalau saya enak tak rubah dulu ini dalam apa? Dalam kilogram per meter kubik ya, ini nanti dalam meter karena nanti kita hati-hati dengan ini tadi G-nya ini kita satuannya meter per second kuadrat. Makanya nanti di nomor 5 itu kan kita kalau bisa hitung P totalnya kan rho air G dikali hanya air ditambah rho-nya minyak G dikali hanya minyak. Nah, rho-nya air itu 1000 10 pangkat 3 toh. 1 gram per sentimeter kubik. Kalau jadi kilogram per meter kubik ini akan dikalikan 10 pangkat 3 1000. Ini ya. Ini 10 hanya ya udah tadi hanya 0,2 ya berarti ya. Iya, betulnya 0,2 ditambah ini rho-nya minyak 0, berapa? 8. Nah, ini 0,8 0,8 ini jadi 10 juga kan. Ini jadi hanya minyak 0,2 juga. Nanti ketemunya 2000. Ya benar ya 2000 ya. Oh, ini rho-nya minyak kok masih 0,8 800. Ya, ini kan masih ya, ini kan jadi nah, kok 1800 berarti ini nanti 2000 ditambah ini jadi 1600 ya. Jadi 3600 Pascal atau Newton per meter persegi. Dan per meter persegi. Oke, terus gitu ya, gampang toh? Kalau bisa ya. Oke. Terus nomor 6 tuh maksudnya masa penghisap itu apa tuh? Penghisap apa tuh? Aku bingung. Masa penghisap, sebentar ya Itu ini. pompa hidrolik lupa. Pokoknya yang satu tekan ban. Oh ini bejana A dan B ya, hubungan penampangnya A ini dengan masa penghisap ini. Oke, penampang jari-jarinya ini dengan masa penghisap I. Jika pada A diberi beban ini, hitung masa beban B supaya seimbang. Nah berarti gini, itu yang hukum Pascal itu deh. Hukum Pascal ya, jadi gini. Nah hukum Pascal kan gini toh, nomor 6 itu ini yang tekanannya gini. sama terus itu toh. Bukan ini. Nah, gini kan ada. Ini ada gini kan. Oh, maksudnya tekanan di sini sama gitu loh. Ya, benar tadi. Nah, jadi tekanan di sini kan P di titik 1 ini misalkan posisi 1, ini posisi 2. Di posisi 1 sama dengan di posisi 2 ini berarti F1 per A1 ya, F2 per A2. Nah, yang menentukan nanti ini F-nya. Nah, gitu. F-nya di sini Berarti sendiri. masanya dihitung beban juga ya? Iya, Masa nanti masa. penghisapnya. Jadi masa di sini adalah masa penghisap sendiri ditambah masa beban gitu toh. Di sini juga ada masa penghisap sendiri ditambah beban kan gitu tadi ya. Iya, iya. Jadi ada ini kan masa ini dan masa penghisap ini. Nah, terus bebannya di A tadi penghisapnya berapa ini?
2,5 gitu, dikasih beban 62,5. Berarti totalnya 65 toh. 65. Ini di A, ini AB aja ya. Nah, AB berarti ini jadi 65 kilogram, ya kan? Nah, terus di sampingnya ini 7,5, ya toh. 7,5 ditambah masa beban Ya. berapa di B kan gitu. 7,5 berarti ini pengisiannya 7,5, ini berapa masa bebannya biar seimbang. Berarti nanti di sini kan ini F-nya kan sebenarnya M dikali G gitu kan. Nah, M-nya dari M total tadi nanti kan bisa dicoret ya. M total dikali G per A1, luas A1 berapa tadi? A1 diameternya jari-jarinya ini 5. Berarti nanti kita bisa pakai perbandingan PR1 kuadrat ya toh. PRA kuadrat sama dengan M di titik ini di A ya toh, M di B, G per Pi R B kuadrat. Ini kan bisa hilang. Terus nanti kita bisa nyorek juga ini. Ya toh. Ya. Nah, di sini nanti tinggal perbandingan saja ini. Nanti A, MA-nya ini ya, MA-nya tadi 65 per RA-nya tadi 5 kuadrat. Nah, ini kan sebenarnya disamakan satuannya toh, tapi karena kita perbandingan tidak perlu disamakan, tidak masalah. Karena perbandingan nanti saling menghilangkan. Kecuali kalau di satuan Kelvin itu. Kalau Kelvin kan kita nggak pengali tapi penambah 273 itu. Ya. Nah, ini MB-nya kita tulis dulu MB aja gitu biar nggak panjang. Ini jari-jarinya berapa tadi? 25 ya. 25. Berarti ini 25 kuadrat. Oke. Kita bisa sederhanakan ini kalau gini 25 saya coret gini bisa toh ini. Nah, berarti kan tinggal masa di B itu nanti 65 dikali 25 kan gini. Nah, makanya nanti di sini masa B-nya 65 kali 25 itu berapa? 65 kali 25 kita kalkulator berapa? Kalkulator. 65. 5 dikali 25 ya. Berapa? 1625 ya. 1625 kilogram. Makanya nanti di sini cuma masa penghisapnya itu. Berarti masa bebannya di B itu jadi nanti masa beban. Misalkan di sini kalau biasanya di cucian mobil yang hidrolis itu kan di sini posisinya mobil kan gitu ya. Nah, posisinya mobil. Nah, di sini bebannya bisa sampai 1625 dikurangi 7,5. Nah, ini kilogram. Kan bisa sampai segini beratnya ini. Nah, berarti berapa ini? 16 berapa itu? 75 ya. 1617,5. 1617,5. Nah, ini kilogram. Nah, ini beban yang bisa ditahan ketika di sini dikasih beban tadi sebesar berapa tadi 62,5 kilogram. Nah, hanya gitu. Jadi di prinsipnya hidrolis itu kalau ada cuci mobil hidrolis ya pakai prinsip ini sebenarnya. Oke. Terus paham ya penghisap itu maksudnya itunya. Terus lagi apa lagi? Nah, ini dongkrak hidrolik luas penampangnya masing-masing ini toh. Ini luas 1. Ini A1-nya, A yang kecil, ini A yang besar, saya katakan gitu. Jadi A yang besar ini nanti posisinya di beban. Nah, di beban ini yang hidrolik yang kecil ini nanti kita disini di kuasanya. Kuasa berarti gaya yang diberikan oleh kita nanti di luasan yang kecil. Jika dongkrak digunakan untuk mengangkat benda masanya 800 kg, tentukan gaya minimum. Nah, ini tadi kan berarti kita mencari gaya kuasanya di sini. Ya, kayak tadi aja. Sama berarti ini F
per A kecil 30 gitu, per nanti di sini bebannya 800 per 400. Jadi kita cukup butuh gaya sebesar berapa itu? 60 Newton untuk mengangkat ya benar ya 60 benar ya, ini dibagi 2 dikali ini 60 ya benar, 60. Jadi nanti kita bisa kasih 60. Oh, ini tadi masih kilogram ya. Oh, ini masih kilogram, berarti ini dikalikan apa? Kalikan 10, berarti 20 dikali 600. 600 Newton. 600 Newton berarti nanti yang kita berikan bisa ngangkat benda yang masanya 800 kilo ini tadi. Atau gayanya beratnya sebesar 8.000 Newton nanti. Ya apa? Bingung enggak? Enggak toh? Enggak. Nah, oke. Terus pipa U, sekarang pipa U ini ya apa? Bingung enggak ini pipa U? Pipa U. Pokoknya airnya pertama raksa, berarti airnya ditaruh di raksa kiri, raksa sing kanannya naik 6 cm. Jadi nanti prinsipnya adalah kalau di tekanan hidrostatis itu pada titik kedalaman yang sama, pada ketinggian yang sama, itu Tekanannya nanti sama. di P-nya sama. Jadi kita pakai prinsip itu saja. Kayak prinsip itu saja. Nah, kita cek. Oke. Berisi air raksa, kemudian pada kaki kiri dituangkan 6 air. Dan di atas air dituangkan minyak. Nah, terus selisih tinggi antara permukaan air raksa di kaki kanan dan bidang batas antara air dan minyak adalah ini. Tentukan berapa sentimeter tinggi minyak yang harus dituangkan. Airnya dulu baru minyaknya. Ya. Ini berarti nanti gini. Oke. Nah, segini anggap ini aja ya. Oke, terus tadi apa? Nah, ini tadi awalnya raksa, kemudian pada kaki kiri dituangkan 6 cm air dan di atas air dituangkan minyak. Jika selisih tinggi antara permukaan air raksa dan kaki kanan dan bidang batas antara air dan minyak adalah ini, berarti nanti jadi gini kan? Lebih tinggi mana nanti kira-kira? Tinggi minyaknya apa tinggi raksanya? Tinggi Kira-kira raksa mungkin. raksa mungkin ya. 6 air, Gini minyaknya. loh, selisih tinggi 5 cm ini maksudnya gimana ini? Nah, sekarang kita, jika selisih tinggi antara permukaan air raksa di kaki kanan dan Kaki bidang kanan lebih batas, tinggi. berarti dan bidang Atas air batas dan minyak. air dan Oh. minyak, berarti dia nanti posisinya nanti kira-kira begini ya, kita anggap saja ya, kita pakai asumsi aja. Ini misalkan air saya kasih biru dulu nih ya, bidang batasnya air, oke ya, bidang batasnya air, misalkan begini, terus nanti ini airnya diraksa segini ya, terus kemudian ini diisi raksa, di sini kan ada raksa. Bukannya pertama raksa dulu dah. Raksa dulu isi air. Ya, raksa dulu, kemudian diisi air. Berarti nanti kan Oh. geser ke sini toh raksanya, jadi naik ke sini toh. Iya, iya, iya. Nah, terus ini dituangkan apalagi minyak. Nah, di nanti otomatis airnya katakan dorong ke sini lagi. Nah, ini minyak misalkan gitu. Minyak misalkan ini ya minyak. Nah, ini minyak. Minyak. Nah, yang dimaksud bidang batas tadi ini dan ini selisih ketinggiannya dan ini. Nah, itu adalah berapa tadi? 5 cm. 5 cm. Oke.
Nah, terus setelah itu kita tinggal ngecek saja apa yang ditanyakan tadi. Berapa sentimeter tingginya yang harus dituangkan? Jika selisih, kemudian kayak gini tuangkan 6 cm, 6 cm air. Di atas air dituangkan minyak. Jika selisih antara permukaan air raksa di kaki kanan dan bidang batas air dan minyak adalah ini, tentukan berapa sentimeter. Ini akan rho-nya ini, rho-nya air ini, rho-nya minyak ini. Berarti nanti di sini kan P-nya di sini, nah gitu kan, P-nya ini, P di posisi 1 ini, bidang batas ini, dan posisi 2 ini, itu sama. P1 kan apa? Rho P1 dihasilkan oleh ini toh, tekanan oleh minyak ini kan, minyak. Berarti rho minyak dikali apa? G dikali hanya minyak kan ini. Nah, terus ini rho 2-nya dihasilkan oleh raksa. Gitu. Raksa berarti rho itu raksa. asalnya dari raksa kok. Raksa ini saya kedorong penuh gitu sama airnya sampai ke kanan gitu. Nah, ini ya maksudnya ini ya. Apanya tadi? Raksanya ini ya. Nah, kita asumsinya gini, asumsinya ini sebenarnya di soal ini harus ada keterangannya apakah ketinggian rata-rata air ini nanti sama ataukah enggak. Mungkin enggak sama toh. Karena masa jenisnya raksa, masa jenisnya raksa tadi rho Hg-nya rho Hg dan 13,6 gram per sentimeter kubik, sedangkan rho-nya air berapa tadi? 1 gram per sentimeter kubik kan. Rho-nya minyak 0,8. 0,8 menurut ya. Oh iya benar, oke. Nah, berarti kan ini jauh lebih, ini berarti kan jauh lebih besar kan? Iya. Jauh lebih besar, berarti nanti dia kemungkinan kan lebih berat ke sini kan. Nah, ini yang disyaratkan itu nanti apakah ini setimbang atau enggak. Nah, atau kita anggap saja ini enggak setimbang. Enggak setimbang berarti di sini masih ada apa namanya di sini. Aduh, hilang semua. Nah, masih ada gini aja. Di sini masih ada space ini tadi kan, makanya saya kasih space sedikit ini. Ini raksanya dia nyentuhnya di sini. Raksanya. Tapi ketinggiannya dengan ini tidak sama. Nah, berarti nanti di sini itu ada peranannya apa? Air. Nah, ada peranannya air. Cuma kita ketinggiannya air kan nggak tahu juga berapa. Nah, itu masalahnya. Di soal ini tadi tidak menyebutkan ketinggian apa. Kemudian di pada kaki kiri dituangkan 6 cm air. Dan di atas air dituangkan berarti minyak. Jika selisihnya ini 5 cm berarti berapa? Nah, berarti dengan asumsi ini tadi mungkin kalau ketinggian totalnya 6 berarti di sini ini bisa mungkin 1 gitu ya ketinggiannya, hanya di sini. Hanya ini sama dengan 1 apa tadi sentimeter ya. Terus ini berarti 5 cm, yang ditanyakan adalah hanya minyak ini berapa. Nah, berarti kan di sini P1 yang di sini tadi, di sini jadinya kan. Nah, itu dipengaruhi oleh rho-nya minyak ditambah rho-nya air gini ya. Nah, ini rho-nya Hg, P-nya Hg. Berarti ini ditambah rho air tambah apa? Hanya air kan gini. Rho ini terus ini dikali apa? G dikali hanya raksa kan gini. Nah, ini bisa kita coret gini ya. Oke ya. Terus kita masukkan nilai rho airnya berapa itu? 1 dikali hanya air katakan 1 tadi toh, ditambah rho-nya minyak tadi berapa 0,8
hanya minyak ini kita tanyakan, rho-nya Hg ini 6 ya, terus hanya Hg ini berapa? 5 kan? Nah, berarti nanti ini berapa ini jadinya? 136 kali 5 itu berapa? 0, 3, Nah, 15. satu sentimeter itu dari 6 kurangi 5. Ya, estimasinya begitu estimasinya. Sebenarnya soal itu kalau tidak menyebutkan seperti itu, yang lebih tepat adalah jika ketinggian air rata-rata, batas ketinggian air rata-rata ini sama, nah, itu akan lebih tepat karena tidak menyebutkan ketinggian persisnya ini berapa. Nah, kita buat asumsi dulu tadi, kalau posisinya seperti ini, yang logis kan raksanya lebih berat daripada airnya. Berarti di sini raksanya mesti agak ke bawah posisinya, agak ke bawah daripada yang posisi di sini. Nah, makanya tadi ini kita asumsikan 1 karena ini tadi 6 kurangi 5 tadi. Coba kita cek aja nanti. Kita cek dulu. Maksudnya soalnya gitu apa enggak gitu ya. Ini tadi berapa? 5 cuma 1 ya. Ini berarti 6 680 ya benar ya. 680 0,8 HM minyak. Ini 680 dikurangi berapa ini? 1. Ini kan jauh sekali ya, jauh sekali ya. Nanti yang biasanya yang ditanyakan seperti itu tadi. Ini ketinggiannya sama, jadi ini pengaruhnya air ini nggak ada, cuma ini aja. Nah, H minyak sama H raksa. Kalau misalkan ada, ini harus disebutkan jelas berapa ini ketinggiannya ini. Tapi dengan posisi ini tadi kan jauh sangat kecil ini ya, 680 yang di sebelah sini sama sini cuma 1 cm saja. Nanti H minyaknya kita nuangkannya kan berapa itu, berat banget itu ya. H minyaknya kan sampai 680 dikurangi 1 terus dibagi 0,8. Berarti kan lebih besar daripada 679 per 0,8. Berarti kan nanti lebih besar daripada 679 kan kalau dibagi kurang dari 1. Tuh, wow, tingginya banget 6 meter. 6 meter. Harusnya air sama minyaknya dorong apa ya? Raksanya lebih dikit lagi ya. Ya, mungkin jadi Cuma sedikit ya. dorongnya sedikit. Ini sampai 5 cm gitu. Nah, kami sama 5 cm ini. Ini coba kita lagi ya. Permukaan air raksa di kanan dan bidang batas antara air dan minyak adalah 5 cm. Nah, berarti kan tinggi banget toh 5 cm dengan massa jenis yang jauh di atasnya itu dorong sampai 5 cm itu berarti kompensasinya dia harus minyak yang dituangkan harus setinggi ini 6 meter lebih, 7 meter lebih. Nah, itu yang jadi persoalan di soal ini tadi. Ya, Wah, bingung apa enggak? Gambarnya salah aku pesan awal-awal tadi. Ya, Wah. Nggak tahu ya, airnya bisa dorong sampai airnya dorong sampai bawah sini. Akhirnya saya Raksa dorong. sama ya. Jadi logikanya begitu. Sebenarnya raksanya dorongnya mungkin sedikit banget kalau misalkan. Cuma tapi ini diketahuinya kok selisihnya sampai 5 cm ini berarti kan raksanya naik tinggi kan gitu. Sampai kedorong tinggi. Oke, terus ini ya, nomor 9 ini. Nomor 9. Udah ngerti di nomor 8, apa dipikir-pikir ya lebih logis yang tadi ya. Lah ya itu makanya. Apalagi kalimatnya selisih tinggi permukaan air raksa di kanan ambil batas air dan minyak. Di kiri kan gitu kan Jadi ya. Airnya yang di bawah. Airnya kan di bawah. Nah, gitu makanya. Nah, itu. Oke, wis paham ya? Oke. Oke, sekarang 9 ya. Oh iya, sebuah pipa U isinya berapa ini? 3 macam zat cair. Massa jenis A ini yang ini ya bawah ini ya. Massa jenis B ini, massa jenis C ini HB dibanding HC. Oke, ada tinggi zat cair. Tentukan massa jenis C. HB HC ya. Oke. Berarti HB HC
HB banding HC 24. 2 banding 1. Berarti HB-nya berapa ini? 24. 24 ya. Oke, 24 cm. Oke. 24 cm berarti nanti kita tidak pakai baik bidang batas yang paling bawah ya. Berarti ini yang Berarti paling bawah A-nya kan itu pakai 8 ini ya. cm. Nah, ini A-nya pakai ini berapa ini? Ini saja. 8. Benar ya? 18 kurangi 10 8. 18 dikurangi. Oh iya ini ya, ini tingginya 10 ya. Oke, berarti ini cuma 8 cm ya. Oke, berarti nanti bisa toh. Iki rho PB sama dengan PC ditambah PA kan gitu ya. Wes, lanjut bisa ini ya. Ya. Nah, oke. Oke. Ini 10 apa bisa? 10. Coba gimana ini? Bukti paku, isi air, kaki kiri, proses minyak. Bukti paku naik 4 cm. Jadi airnya naik 8 sentian. Airnya Batasnya 8 cm dari airnya. baik kita cek ya. Oke, kita cek. Pipa U. Air pada kaki kirinya dituangi minyak. Masa jenis minyak nomor sehingga permukaan air di kanan naik 4 cm. Oke. Jika luas penampang Nyari H minyaknya dulu dibagi luas penampangnya berarti. berarti naiknya ginian nanti. Airnya naik 8 cm. Airnya kan awalnya Dari garis batas. Enggak ya? awalnya kan begini airnya. Airnya Iya. awalnya kan dia berada di posisi sini, misalkan gitu ya. Awalnya Iya. di sini. Kemudian di sini ditaruh apa tadi? Minyak ya, taruh minyak. Kemudian di sini jadi Iya. naik ke atas, naik ke sini. Nah ini bidang batasnya ini jadi kan ke sini toh. Iya. Nah, jadi ini dipakai sini sama minyak sekarang. Nah ini jadi dipakai minyak. Terus ini naiknya 4 cm. Oke. Terus jika los penampang apa tadi? Pipa U. Ini tentukan volume minyak yang telah dituang kepada pipa U. Berarti nanti kita menentukan apa tadi? Di bidang batas ini kita tentukan hanya ini toh. Iya. Nah, setelah ketemu hanya tinggal volume apa? Luas penampang. Nah, dikali hanya minyak ini. Iya. Kali hanya minyak itu. Oke. Ya apa bisa? Saya. Oke, kalau bisa tak lanjutkan. Iya. Lanjutkan kalau bisa. Oke. Oke.
Yes. Mana lanjut lagi? Udah? Ya. Oke. 11 ya, apa 11? Karena bentuk U, ini kaki kiri dan kanan yang luas penampangnya masing-masing 5 cm persegi. Dan ini mula-mula Bagian di air gimana? gimana? Oh, sing di bawah air terus dituang minyak di kanan. Di kanan turun 3 cm. Hitung volume minyak yang telah dituangkan. Nah, jadi nanti kita pakai volume minyaknya berada di sebelah volume minyak yang bergeser, yang menggeser air itu toh. Ya. Volume airnya, air di kaki kanan turun 3 cm. Yang di kanan turun 3 cm. Berarti kan gini. Awalnya kita turun ke kita turun ke bawah. Berarti yang kecil yang di sebelah kanan apa kiri tadi ya? Kiri, yang ini kiri ya. Kiri, Ya. yang ini kanan. Berarti yang kiri kecil. Yang kiri kecil. Katakan gini aja lah. Berarti di sini airnya jadi awalnya dia di sini, terus dia turun 3 cm ke sini kan. Nah, yang Ya. sini berarti naik. Naik tapi kita nggak tahu naiknya seberapa. Awalnya segini jadi naik ya kan cuma segini aja karena luasannya sini lebih besar. Naik segini ya. Ya. Nah, ini kita diisi minyak di sini. Ini jadi ditempati minyak. Di sini jadi airnya sini. Nah, ini di sini. Oke, berarti di sini ada minyak ya toh. Terus di sini ada, kita lihat di sini. Nah, di sini ada airnya. Airnya. Terus kita tinggal cek tadi apa tadi? 3 cm rum minyaknya ini luas penampang masing-masing kiri ini, kanan ini ya, kiri ini, kanan ini. Kita cek di sini. Berarti ini di sini dan di sini sama. Rho GH gitu ya. Ya. Tekanan di sini. P di sini. Nggak jelas dulu. Sama dengan P di 2 ini. Yang membedakan nanti kalau kita pakai langsung Rho GH. Langsung kita pakai Rho GH nanti itu perbedaannya karena di sini ada apa tadi? Ada luasan yang tidak sama. Luasan tidak sama. Sebenarnya kan di sini P itu maknanya adalah berat di atasnya ini. Ya, W-nya minyak berarti kan dibagi luas penampang gitu. Terus ini sama dengan W-nya air di sini. W-nya air dibagi luas penampang 1, ini luas penampang yang 2. Nah, ini nanti kan kalau dideskripsikan W itu sama dengan mg kan. Nah, ini kan sama dengan apa? Rho dikali volume. Berarti nanti Rho VG. Nah, kalau per A, kalau P berarti nanti kan Rho VG per A. A luas ya. Berarti kan ini per ini kan jadi H kan. Nah, ini Rho GH. Nah, awalnya rumus Rho GH itu sebenarnya dari sini tadi. Makanya ketika dikombinasi luas penampangnya berbeda seperti ini, kalau kita pakai langsung Rho GH ini bahaya ini nanti. Bahaya ini ya. Bahaya karena nanti luasannya kita nggak sama di sini sama di sini. Luas penampangnya. Jadi nggak bisa dicoret luas penampangnya.
luas penampangnya nggak bisa dicorek. Nah, kita bisa pakai ini tadi. Aduh, nah ini kita bisa pakai ini saja. Di sini apa tadi ya? Cuma nanti pasti sebenarnya bisa mengkompensasi untuk soal ini, mungkin bisa dipakai langsung. Jadi kita pakai apa tadi ya? Rho ini minyak ya, berarti ya, rho minyak dikali G dikali hanya minyak. Oke, terus di sini kalau kita mau mau apa tadi? Lihat di situ, karena di sini ada volume airnya turun berapa tadi? Turunnya berapa ini? 3 cm kan? Nah, 3 cm turunnya air ini dikompensasi ke sini, jadi berapa volumenya yang naik? Itu yang harus kita perhatikan. Karena naiknya turunnya 3 cm di sini tidak sama dengan naiknya 3 cm di sini, karena volumenya beda. Nah, turunnya air yang turun tadi, volume air turun, itu kan berarti volume luas penampang 1 dikalikan hanya turunnya sebesar 3 cm. Berarti luas penampang 1 tadi berapa tadi? 5 cm kubik ya. 5 cm kubik ini dikali 3 cm, jadi 15 cm kubik. Nah, 15 cm kubik ini kalau turun di 1, jadi V air naik di 1 itu cuma berapa? Berarti kan 15 cm kubik dibagi luas penampangnya 25. Berarti ini cuma 3/5. Ya kan, 3/5 cm. Nah, ini yang kita pakai ini berarti hanya di sini tadi naiknya cuma berapa ini? 3/5 cm. Di sini turun 3 cm, tapi di sini naik cuma 3,5 cm. Nah, jadi tidak sama antara di sini sama di sini. Makanya kita tetap bisa pakai ini asalkan ini tadi sudah dipahami. Jadi tinggal rho-nya minyak. Rho-nya minyak jadi gimana? Rho-nya apa? Rho-nya air dikali G dikali hanya air kan gini ya. Berarti di sana tadi rho-nya hanya minyak ini kan turun 3 cm, di sini berarti awalnya tadi berapa? Awalnya kan pas setimbang toh, setimbang berarti di sini awalnya sama, berarti naiknya cuma ini kan 3/5 saja kan awalnya. Jadi dia cuma bergeser 3/5 saja. Bergeser 3/5 saja. Ini rho minyaknya 0,8, G-nya dicorek, H minyaknya kita nggak tahu, tapi rho airnya 1 itu dia menggeser 3/5. Jadi ini berapa ya? 25 tadi apa? 25-nya itu. 25-nya mana? Ini. PR naik 1. Gimana? 25 itu dari mana? Oh, Ini luasnya. Ya, ini luasannya penampang yang kedua tadi. Ini toh. Ya, luasnya. Oh, minyaknya 0,9 ya. Minyaknya 0,9. 0,9. Nah, oke, terus ini berarti nanti tinggal dicek ini 9/10 ya ini. H minyak berarti kan jadi 3/5 dikali 10/9 ya. Iya. 2. Berarti berapa ini? Oh, cuma sedikit ya. 6/berapa ini? Nomor 9 2/3. 6/9 ya. Cuma 2/3 cm. Kok sedikit? Minyak sama air bedanya cuma 0,2. 0,1 ya ini. 0,1. Oh iya ya, sorry tadi gini. Pipa ini bentuknya apa memangnya? Pipanya gini ya. Nah, sorry tadi gini. Nah, tadi yang lupa tadi malah tak hilangkan. Ini kan tadi awalnya di sini ya airnya, coba saya cek dulu. Di sini kan ini ketinggiannya sama, mesti rata-rata sama kan? Air itu ketinggian rata-rata air bisa sama toh. Terus ini turun 3 cm, dia jadi di sini sekarang. Ini diisi minyak.
minyak. Dia jadi sini. Tapi ini dengan turunnya ini naiknya cuma sedikit tadi. Nah, bidang batasnya kan. Nah, ini kan awalnya dia sudah punya 3 cm, baru tambah lagi 3/5 cm. Nah, ini 3 cm-nya udah tak masukkan ini. Oh. Oh iya lah. Nah, benar Iya, ya. iya. Jadi airnya kan ada 3 cm kita kan pakai di sini. Kita kan pakai ini kan rata-ratanya ini. Berarti ini seharusnya ditambah 3 gini kan. 3/6. Berarti berapa ini? 3/5. Berapa ya? 15, 19 ya. 19/5 ya. 19/5 dikali ini tadi berarti 10 per berapa tadi? 10/9 ya. Nah, ini berapa Iya. ini? Pokoknya gak enak. Atau 90/45. Bisa nggak ini? Jadi sekitar 4 cm berapa gitu ya? Iya. 4 itu kan 180, 4 sisanya 10/45. Nah, 40/45 ini sentimeter. Jadi faktor ketinggian awalnya tadi yang ini kita harus tetap dimasukkan ini. Nah, itu karena kita punya ini tadi awalnya. Nah, cuma dengan turunnya sini 3 cm, sini naiknya cuma 3/5 cm kan gitu. Iya. Oke. Terus apa lagi ya? Mana lagi? Ini sepotong kayu mengapung dalam alkohol dengan 5/6 bagian volume di bawah permukaan alkohol. Jika diapungkan dalam air, sepertiga bagian volumenya berada di atas permukaan air. Tentukan massa jenis alkohol, massa jenis kayu. Oke, ya boh. Ini bab apa ini? Archimedes itu dah. Archimedes. Oke, berarti kita punya datanya. Archimedes, kita punya datanya. Berarti masing-masing pakai OCG, PBC gitu dah. Ya, berarti kita cek dulu nanti kan ketemu ini. Iya. Nah, ini kita punya ini kan. Awalnya di sini dia alkohol. Dia tenggelam ini. Tenggelam 5/6 bagian toh. Iya. Berarti di sini ada W beratnya. Beratnya beban ini sama gaya apung kan ini. W-nya beban ini sama dengan F apung. W-nya beban kan M beban dikali G. Gaya Iya. apungnya apa? OCG, volume benda tercelup. Speakernya kok off ini. Oke. Nah, matikan aja sebentar ya. Oke, wes dinyalakan ya. Ya. Oke. Enggak baterai ini yang ini. Bentar. Oke, wes. Sekarang tadi di mau. Nah, ini row air yaitu row airnya fluidanya dikali G dikali volume yang tercelup kan. Volume yang tercelup tadi 5, ini 5/6 bagian. Nah, 5/6 bagian dari V totalnya. Kalau di air berarti yang tercelup cuma 1/3. Ini kalau di air berarti kan kalau di B ini tadi di alkohol ya, ini di alkohol. Kalau di air berarti ini M G dikali G, ini rho-nya air G dikali volume yang tercelup. Kalau di air ini jadi cuma 1/3, benar ya, 1/3 tadi ya. Iya. Atas permukaan air berarti yang di bawah 2/3 ya. Nah, berarti yang di bawahnya 2/3. Nah, 2/3 dari V total. Ini kali yang ini 5/6 dari V total. Nah, dari sini nanti kita bisa menyamakan bahwa kalau W-nya apa tadi? Ini dan ini kan sama. Jadi kita bisa
menyamakan ini. Rho-nya alkohol dikali G dikali 5/6 V ya dah, itu sama dengan rho-nya air dikali G dikali 2/3 V. Nah ini kita bisa coret V-nya ini kan. Nah berarti rho-nya alkohol itu sama dengan 2/3 dikali rho-nya air dikali ini jadi 6/5 kan, ini jadi 2. Berarti jadi berapa ini? 4/5 dari rho-nya air atau 0,8 gram per sentimeter kubik. Tuh ya, Bob bingung nggak? Enggak ya? Itu alkoholnya dalam air, di dalam air gitu tadi gimana? Enggak, jadi sendiri. Jadi ada dua kondisi. Kondisinya pertama gini tadi. Nah ini kondisi pertama. Kondisi pertama, kalau ada benda kita celupkan di dalam cairan yang berisi alkohol, yang tercelup itu cuma 5 bagian. Nah, sekarang praktek yang kedua. Kalau kondisi yang kedua, itu ada lagi, kita punya tampungan itu tadi, tapi yang isinya ini adalah air. Nah, benda ini tadi, kalau kita ganti masukkan ke dalam air, yang tercelup itu, nah yang tercelup ini jadi 2/3 bagian. Ya. Jadi bendanya 1/3. gimana? Oh, 1/3 ini. Ini Ya. 1/3. Di atas permukaan air. Nah, yang Ya, di atas, berarti yang di dalam itu kan 2/3. 1/3. Ya. Jadi gitu. Jadi ada dua kondisi. Kondisi yang pertama sama kondisi yang kedua ini. Nah, nanti tinggal kita bandingkan ini tadi. Kita bandingkan seperti ini tadi, bahwa masanya dan bebannya itu kan sama. Artinya nanti ini sama dengan ini. Berarti apa ya? Gaya alkohol sama dengan benda, terus air sama dengan benda, berarti alkohol sama dengan air gitu kan? Anunya, bebannya yang ditanggung alkohol dan bebannya yang ditanggung air itu sama. Nah, karena sama-sama menanggung beban apa? Massa benda dikali gravitasi. Ini kan W bendanya tadi. Ya, gitu ya. Oke. Terus mana lagi jadi? Jenis kayu. Oh ini ya, massa jenis kayu ya, belum ya? Massa jenis kayu, oke. Kalau kita sudah tahu rho-nya alkohol ini, kita tinggal mencari massa jenis kayu. Kita ambil persamaannya saja ini misalkan. Mana ini ya misalkan. Oke. Massa jenis kayu berapa kan gitu. Ini rho massa benda kan gitu. Dikali G sama dengan rho alkohol dikali G dikali volume yang tercelup. Oke, sekarang kita masukkan satu persatu. G-nya bisa kita eliminasi ya. Terus volume yang tercelup tadi berapa ini? 5/6 VB. Benda terus ini massa benda itu sama dengan apa? Rho benda. Hari ini bendanya totalnya ini berarti rho alkohol dikali 5/6 apa? V. Nanti kita bisa nyorek ini kan, V benda tadi. Ini tadi berapa? 0,8 atau 4/5 ya. 5/6. Jadi ini rho bendanya bilang 2/3 gram per sentimeter. Oke. Gitu. Terus gini. Mana lagi? Oke. Gimana berarti ya lihat 1 jam lebih ya enggak auto stop ya. Jadi ya sudah padahal pakai free biasanya 40 menit langsung close kan. Oke. Mana lagi jam berapa lagi? Jam 4. Oh, satu soal lagi ya. Kita lihat yang nomor berapa? Ini 13. Tadi kira-kira bisa enggak ini?
Ada yang volumenya 24 cm3 dan massa jenisnya 750. Volumenya ini, massa jenisnya ini rho ya lah. Masuknya dalam yang massa jenis ini rho ini. Tentukan volume benda yang muncul di atas permukaan lautan. Ya, kok gampang? Iya, nyari volume benda tercelup terus di persen enggak gitu. Ya, di presentasi gitu. Sip, ya, Sama dengan MP tadi. ya, mirip dengan yang tadi sama. Oke ya. Bang loh, terus apa lagi gitu. Pak, nomor anu ya, nomor apa ya? Coba nomor 16 ya, 16. 16. Oke, 16. Ini ya, oke. 16. Bola massa jenisnya ini ya, rho bola. Oke. Volumenya ini ya, volume bolanya. Terus kemudian di atas permukaan air tersebut dituangkan minyak. Massa jenisnya ini rho minyak. Oke, sehingga seluruh bola terendam minyak. Nah, tentukan volume bola yang terendam dalam minyak. Oke. Nah, berarti minyaknya di atas atau di bawah? Minyaknya di atas berarti. Di atas toh, di atas ya. Tapi nanti dia keterangannya ini toh. Berarti FA nih apa? Volume benda sing maksudnya gimana soal ini? Nah, Yang tercelup di minyak berapa, tercelup di air air berapa berapa? gitu. Nah, ini sebenarnya sehingga seluruh bola terendam minyak. Ini sebenarnya bukan seluruh bola terendam minyak. Seluruh bola Separuhan ya. terendam minyak dan air. Bukan. Berarti kan estimasinya kalau terendam seluruhnya di minyak berarti kan tidak ada yang tercelup di air kan gitu toh. Iya, ya. Nah, ini berarti maksudnya soal mungkin begitu, karena yang ditanyakan adalah volume bola yang terendam dalam minyak. Nah, ini sudah dijawab di depan seluruhnya. Tapi mungkin maksudnya adalah yang seperti ini. Coba saya gambarkan ya. Oke, kita gambarkan. Maksudnya mungkin, wah bener. Nah, ini. Maksudnya mungkin begini. Ini ada air ya. Air, di sini ada minyak. Ya. Terus bolanya itu masuk ke dalam seluruhnya gini mungkin ya. Nah, jadi ada yang dia tercelup di minyak, ya toh, volume yang tercelup Berarti di. masa ditambah anu? Berarti benda sama dengan apa? FA minyak atau Ya, FA air gitu. ini kan minyak tetap ya. Berarti kan Ya. di sini ada FA. Apa tadi? Air. Di sini ada FA minyak. Maka nanti W-nya, W bolanya itu disangga atau disangga oleh FA dari air dan FA dari minyak. Ya, nanti akan ketemu ini. Kita hitung satu-satu. Ini rho minyak. G, ini kan apa tadi? Yang ditanya apa tadi ya? Coba lupa. Volume yang terendam. Oke. Berarti kan ini kan apa tadi? Massa bola dikali G kan gitu kan. Ini rho minyak G kali volume yang tercelup di minyak. Ya, volume tercelup minyak ini rho apa tadi? Ini sorry air ya, Bro. Balik ya, ini jadi yang air ya. Dikali G dikali ini yang ini ya. Ini G dikali volume tercelup di dalam air. Nah, sekarang G-nya bisa hilang ya. Oke, massa bendanya tadi ono enggak? Massa bendanya massa jenis ya. Adanya massa jenis, berarti kita tinggal konversi saja massa jenis ini jadi rho benda dikali volume kan? Berarti ini tadi 0, berapa tadi? 85 ya. 0,85 V ya toh, sama dengan kali 100. Dikali 100 semua. Enggak apa-apa, coba gini aja dulu ya. Minyaknya 0, berapa minyaknya? 0,8. 0,8 misalnya. Oh, volumenya sudah ada ketahuan 100 ya ini ya. Oke. Volume benda ya. Volume bendanya sudah ketahuan 100. Ini tinggal dikali 100. Ini kan tinggal ngitung 0,8 dikali volume celup di minyak ditambah ini rho-nya air 1.
1 dikali volume celup di dalam air. Nah, Terus volume celup minyak itu 100 kurangi volume celup air gitu. ya, jadi ini kan ini dan ini kalau dijumlahkan kan sama dengan 100 kan. Nah, kita pakai yang mau kita cari kan volume celup dalam minyak. Berarti kita cari VCA yang kita ganti 100 VCM. Nah, ini berarti nanti ketemu 0,8 VCM ditambah ini 100 min VCM ya. Oke, berarti ini tadi 85 ya jadinya. Ya. 85. Kalau ini kita pindah ke sini, ini pindah ke sini jadi 0,2 VCM ya. Ini kan min 0,2 ini jadi 100 ini 15. Jadi VCM-nya ketemu 15 per 0,2. Kalau kita kalikan 10 75 ya. 75. 75 benar ya? Ah, benar ya? Iya. 75 ini berarti sentimeter. Nah, gitu ya. Ya apa? Bingung enggak? Enggak. Yang bentar ya, cuma tanya dasar itu nomor 17 tuh. Berarti dibagi 2 kali panjang itu ya? Nomor 17 itu mana 17 ini ya. Masanya ini, panjangnya ini diletakkan di atas permukaan air sehingga terapung. Itulah tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan nanti pakai ini. Pakai persamaan yang ini deh. Bentar ya, scroll ke atas ini. Nah, ini tegangan, ini tegangan permukaan. Ini masih ini berat dibagi 2L bukan? Berat dibagi 2L gitu aja kan? Nah, ada di sini. Iya. Benar itu. Berarti kenapa kok 2L? Karena di anu kan apa? Bentar. Coba saya lihat mana tadi soalnya. 17. Memiliki 2 gram dan panjangnya 2 mm. Diletakkan bukan air sehingga terapung. Karena nanti gini kan, panjangnya masanya kan ini panjang ya. Iya. Nah, masanya ini. Dia kan berada di tengah kalau bendanya homogen. Iya. Nah, maka nanti dia dibagi 2 sisi ini. Oh. Nah, jadi nanti pembaginya dia jadi setengahnya. Dibagi 2L. Iya. Karena dia pusat masanya berada di tengah ini. Jadi di sini nanti kalau ini panjang L berarti ini kan setengah L, ini setengah, atau W-nya dibagi 2L gitu aja. Iya. Oke. Terus ya, sementara gitu sih ya. Nanti ya udah, nomor 18 tinggal kapilaritas lah itu yang ya, GR. Yang tadi yang di persamaan atas itu. Ini tinggal masukkan persamaan kalau ini. Iya. Wes ya, cara gitu. Ya. Nanti bisa ketemu lagi minggu depan, wes ya. Selamat sore dulu ya. Makasih ya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke.